Shalom Sobat Maestro, apa kabarnya? Tentu luar biasa bukan? Senang sekali bertemu kembali bersama saya Ibu Heni Liana dari Jujur Ministry. Jujur Ministry sendiri itu memiliki visi. Visinya melayani dengan kasih sesuai perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang miskin. Galatia 2 ayat 10, Yohanes 6 ayat 11, Matius 25 ayat 35, 40. Misi kami membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati untuk orang tua dan anak-anak muda untuk terus memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Hari ini kita akan kembali masuk dalam perenungan firman Tuhan. Belum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami boleh ada hari ini. Terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau baik. Kau luar biasa baik. Hari ini kami mau belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Ajar kami jadi pribadi yang berbahagia waktu kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sobat Maestro, perenungan kita hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada quotes yang bagus sekali yang saya dapatkan berkata demikian, persiapan terbaik untuk besok adalah melakukan yang terbaik hari ini. H. Jackson Brown Jr. Jadi, sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, lakukan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, ada orang yang hidupnya biasa-biasa. Ada orang yang hidupnya, ya anggaplah kita masuk, saya andaikan kita masuk dalam pertandingan. Ada pemain yang biasa-biasa aja. Lalu ada pemain yang dia masuk semifinal, masuk final, sehingga dia menjadi juara. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia lakukan yang terbaik. Kalau orang lakukan yang biasa, hasilnya juga biasa-biasa. Tapi kalau orang lakukan yang terbaik, dia pasti akan mendapatkan hasilnya luar biasa. Dan hari ini firman Tuhan berkata, apapun yang kita lakukan, lakukan dengan segenap hatimu. Sampai di situ dulu garis bawahi. Jadi, apapun yang kita lakukan, lakukan dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah. Jangan suka mau berkata gini, udahlah, jangan terlalu sungguh-sungguh. Udah, biasa-biasa aja. Saudara, waktu saya bicara hal ini, saya tidak bicara hanya di gereja saja. Saya bicara dalam pekerjaan Anda, dalam rumah tangga Anda, dalam kehidupan Anda sehari-hari. Lakukan segala sesuatu, apapun yang kita lakukan dengan segenap hati itu dulu. Kalau Anda jadi bos, Anda kan bisa tahu dong, bisa lihat dong. Kalau ada pegawai Anda yang bekerjanya, ya asal-asalan, ya setengah-setengah hati, saya rasa Anda bisa bedakan orang yang sungguh-sungguh sama orang yang enggak dengan segenap hati. Itu maksud saya. Dan Tuhan juga tahu, Dia bos di atas segala bos. Makanya Tuhan bilang, lakukan segala sesuatu dengan segenap hatimu. Segenap hati dulu. Garis bawah. Ada suatu kisah di dalam Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-3 sampai 9. Di situ diceritakan tentang Tuhan Yesus itu diurapi di rumah Simon. Diurapi oleh siapa? Diurapi oleh seorang wanita. Dan dibilang, perempuan itu dia gak kasih setengah-setengah. Perempuan itu dia memberikan yang terbaik. Apa itu? Minyak narwastu. Dan dibilang itu tuh harganya sangat-sangat mahal. Dia lakukan yang terbaik. Dan Tuhan suka yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan berkata di ayat yang ke-9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apapun yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Saudara, mari baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik
baik dalam pelayanan. Lakukan segenap hati. Dengan segenap hati, jangan asal-asalan. Saya mau asal-asalan aja karena saya kecewa. Saya mau biasa-biasa aja. Saudara, enggak. Tuhan selalu mencari orang-orang yang melakukan segala hal dengan segenap hati. Jangan biasa-biasa. Kalau biasa-biasa itu banyak di luar sana. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan cari orang yang mau melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati. Poin kedua yang saya mau bagikan adalah lakukan segala sesuatu fokusnya untuk Tuhan. Berapa banyak dari kita yang kalau kita mau melakukan pelayanan, kalau kita mau melakukan pekerjaan, itu fokusnya manusia. Ya kalau di pekerjaan, ya kalau ada bos saya jadi rajin. Wah, jadi semangat. Kalau nggak ada bos, ya malas-malesan, santai-santai. Kalau di pelayanan, wah, kalau ada gembala gede datang, wah, yang terbaik. Kalau orang Bandung bilang, wah, papaehan. Wah, bener-bener. Supaya dilihat tuh sama Bapak Gembala. Tapi kalau nggak ada, males-malesan. Udah dia pribadi yang paling susah kalau disuruh. Ingat, yang kedua, fokus utama kita adalah bukan menyenangkan manusia. Kenapa? Karena kalau Anda fokusnya manusia, tunggu aja waktunya. Suatu hari Anda akan kecewa. Kalau Anda pengen disenangi semua orang, suatu hari waktu Anda mengalami ujian tidak dihargai, di situ Anda akan hancur. Kalau fokus Anda untuk manusia, suatu hari Anda akan kecewa. Tetapi firman Tuhan berkata hari ini, lakukan apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Apakah itu pekerjaan Anda? Apakah itu keluarga Anda? Apakah itu pelayanan Anda? Lakukan untuk Tuhan. Orang kalau dia melakukan untuk Tuhan, dia akan berkorban. Dia akan melawan rasa malasnya. Dia akan melawan rasa jenuhnya. Dia akan mengatasi keinginan untuk bersungguh-sungguh. Kenapa? Yang kita lakukan ini untuk Tuhan loh. Tuhan itu sudah menyatakan kasihnya sepenuhnya untuk kita. Waktu kapan? Waktu dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita, agar kita bebas dari dosa dan kutuk hukuman dosa. Dan dia sudah melakukannya sepenuh hati untuk kita. Dan tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan Kristus untuk kita semua. Untuk apa? Untuk supaya kita selamat, kita mengalami keselamatan kekal. Hari ini, mari, kalau kita yang mulai lemah, kita udah mulai letih lesu, kita udah mulai goyah, ingat, Tuhan sudah lakukan yang terbaik untuk kita. Jadi ini saatnya kita lakukan segala sesuatu yang kita lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk kami melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kami untuk Engkau, bukan manusia. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah terlalu baik. Engkau sudah terlalu luar biasa dalam kehidupan kami. Pengorbananmu itu yang menyelamatkan kami. Kuatkan seluruh pendengar Maestro, apapun yang mereka hadapi. Kalau ada mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang berbeban berat, Tuhan angkat bebannya. Dan setiap kami mengalami kemenangan dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembalikan segala puji hormat demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami Jujur Misteri bersama Tuhan bisa